Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube saya yaitu Hafiz Nasmi. Yang mana pada video kali ini saya akan membahas tentang cara penggunaan fitur ataupun rumus di dalam aplikasi Microsoft Excel. Yang mana pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang fitur ataupun trik dalam menggunakan aplikasi Microsoft Word. Maka video kali ini selanjutnya yaitu kita akan bahas tentang penggunaan rumus dan fitur yang terdapat aplikasi Microsoft Excel. Baik, sebelum kita memulainya, adapun maksud dan tujuan saya dalam membuat video ini yaitu demi memenuhi tugas dari mata kuliah aplikasi komputer yang mana dibimbing oleh dosen pembimbing yaitu Bapak Muhammad Nuzli, SPDI, MPD. Tidak perlu lama-lama, langsung saja kita ke tutorialnya. Baiklah teman-teman sekalian, di sini saya buat sebuah data administratifnya. Dan di sini juga saya akan membahas tentang beberapa rumus yang dapat kita lakukan di suatu data ini, teman-teman sekalian. Di sini sudah saya tuliskan beberapa rumus. Ada 9 rumus, yaitu sum, average, count A, max, min, if, sum if, count if, average. Jadi dari ke-9 rumus ini kita akan melakukan penjumlahan nilai, rata-rata nilai, banyak yang murid kelas, nilai rata tinggi, nilai rata terendah, dengan menggunakan rumus yang 9 ini, teman-teman. Baik, langsung saja. Yang pertama yaitu kita menggunakan rumus sum. Rumus sum ini kita melakukan suatu penjumlahan dari tiga mata pelajaran dari para murid ini, teman-teman. Jadi kita melakukan penjumlahan nilai dari para murid ini dengan menggunakan rumus sum. Jadi bagaimana caranya, teman-teman? Caranya yaitu yang pertama kita klik ini dulu, terus kita tekan sama dengan, terus kita ketik sum. Jadi nilai yang akan kita jumlahkan tuh teman-teman klik. Contohnya begini. Teman-teman ingin menjumlahkan nilai dari 3 mata pelajaran ini, maka teman-teman klik dari 3 jumlah ketiga dari nilai tersebut. Maka teman-teman sekalian tetap lakukan tutup kurung, terus enter. Maka dengan sendirinya ia akan menjumlah dari nilai mata pelajaran ini. Maka daripada hasilnya yaitu 235. Jadi begitulah caranya teman-teman sekalian dalam menggunakan rumus sum. Selanjutnya teman lakukan seperti semula dalam menggunakan rumus sum tadi. Jika ingin cara yang lebih cepat, maka teman-teman tidak perlu lagi melakukan seperti hal yang sama yang barusan dilakukan tadi. Jadi teman-teman cukup mengklik mengklik nilai yang di atas ini, maka teman-teman letakkan kursor yang di bawah sel paling kanan ini, sudut kanan ini, maka teman klik, terus teman tarik ke bawah, terus dilepaskan. Maka secara otomatis dia akan menghitung semua jumlah nilai yang ada pada sebuah data ini secara otomatis. Ini begitulah cara cepat dalam menghitungnya. Terus selanjutnya yaitu rata-rata nilai. Rata-rata nilai ini kita gunakan dengan rumus average. Rumus yang ini, teman-teman.
Bagaimana cara untuk melakukannya? Jadi sebelumnya rumus average ini berguna untuk dalam melakukan suatu rata-rata pada nilai. Jadi cara melakukannya dalam menggunakan rumus ini, teman klik terus teman tekan sama dengan klik average. Terus sama seperti sebelumnya menggunakan rumus sum, kita klik nilai yang ingin dijumlahkan rata-ratanya. Terus teman enter. Maka dia akan menentukan hasil rata-rata nilainya, yaitu 78,3. Dan jika ingin cepat, kita lakukan seperti semula. Kita klik yang di bawah kanannya ini, teman sekalian. Tarik ke bawah, terus hapuskan. Inilah hasilnya, teman-teman sekalian, dalam menggunakan rumus average. Selanjutnya kita menggunakan rumus con A. Con A ini kita gunakan terhadap banyaknya murid di kelas. Jadi ketika melakukan, jika sebuah data itu banyak atau ribuan jumlahnya, jumlah data dari suatu data tuh, maka kita gunakan rumus con A, teman-teman sekalian, terhadap banyaknya murid di kelas. Caranya bagaimana? Kita klik sama dengan, terus kita klik con A. Con A. Terus teman klik nama-nama murid ini sampai bawah. Terus enter. Maka dia akan menjumlahkan, yaitu 10. Maka hasilnya adalah 10. Jikalau teman melakukannya dengan rumus con, kita klik sama dengan con kurung dan melakukannya di data nama ini, terus kita enter, maka hasilnya akan 0 karena dia tidak terhitung jikalau kita melakukannya terhadap nama ini. Teman-teman bisa melakukannya dengan rumus con saja. Kita sama dengan con. Tapi teman-teman lakukan terhadap suatu angka, suatu data yang ada angkanya, deretan angka. Seperti saya melakukannya terhadap data nilai. Terus kita enter. Maka dia akan terhitung berapa jumlah dari muridnya, itu 10. Jadi begitulah teman-teman. Terus selanjutnya yaitu nilai rata-rata tertinggi. Bagaimana cara kita menjumlahkan nilai rata-rata tertinggi? Maka kita gunakan rumus max. Jadi rumus max ini berartinya paling atas atau banyak. Jadi begitulah ya, artinya maksudnya teman-teman. Rumus max. Rata-rata tertinggi. Jadi kita contoh sama dengan max kurung, kita klik terhadap rata-rata nilai ini, terus enter. Maka yang keluar hasilnya ialah 92. Jadi begitulah dalam menggunakan rumus max. Selanjutnya nilai rata-rata terendah. Nilai rata-rata terendah kita menggunakan rumus min. Min ini artinya kurang dikit kalau diartikan. Jadi seperti biasa kita klik sama dengan min kurung, kita klik rata-rata nilai ini lagi, enter. Simple. Jadi kita menemukan yang paling sedikit ialah 53,6. Jadi itulah
dari nilai rata-rata terendah. Oke teman-teman sekalian, selanjutnya kita menggunakan rumus if. Dalam menggunakan rumus if ini kita gunakan pada suatu keterangan atau status, yang mana ini dalam menentukan suatu lulus atau tidaknya dari murid-murid tersebut. Yang mana pada di sini telah ditulis tentang kriteria kelulusan berdasarkan nilai rata-rata, yang mana syarat lulusnya itu nilai dari atas 65 itu lulus, jika di bawah 65 itu tidak lulus. Langsung saja kita gunakan rumusnya, itu sama dengan if buka kurung, kita klik rata-rata nilainya, kita beri tanda lebih dari. Kalau dilihat dari rata-rata nilai murid ini 78,3 bahwasanya itu lulus, maka kita klik atau dari kriterianya kelulusan itu yaitu 65. Selanjutnya kita beri tanda titik koma, tanda kutip, terus kita tulis keterangan itu lulus, beri tanda kutip lagi, terus kita beri tanda titik koma lagi, tanda kutip, dan setelah ini kita tulis keterangan tidak lulus, terus tanda kutip, tutup kurung, enter, maka hasilnya ialah lulus. Maka langsung saja dalam kita menentukan lulus atau tidaknya seperti ini, maka hasilnya ialah ini, lulus, tidak lulus, tidak lulus, lulus, tidak lulus, 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 tidak lulus, lulus. Jadi begitulah caranya teman-teman sekalian dalam menggunakan rumus if. Oke, baiklah, selanjutnya kita akan membahas rumus count if. Count if ini kita gunakan pada banyaknya murid yang lulus. Jadi kita akan menentukan berapa jumlah murid yang lulus dengan cara menggunakan rumus count if. Kita klik sama dengan count if, buka kurung, klik kolom yang status ini, terus dia meminta kriterianya. Jadi kriterianya itu yaitu murid yang lulus, maka daripada itu kita klik titik koma, tanda kutip, lulus, terus tanda kutip lagi, tutup kurung, enter, maka jumlah dari murid yang lulus itu 6. Coba kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, maka betul jumlahnya. Jadi begitu caranya dalam menggunakan rumus count if. Selanjutnya kita menggunakan rumus sum if. Sum if ini kita gunakan pada jumlah total nilai murid yang lulus. Jadi berapa total nilai dari seluruhnya bagi murid yang lulus kita jumlahkan dengan menggunakan rumus sum if. Kita contohkan sama dengan sum if, buka kurung, dan klik status ini, terus dia minta kriterianya, kita klik dulu titik koma, tanda kutip, lulus, tanda kutip lagi, titik koma. Jadi dia meminta total nilainya, jadi kita klik yang total nilai ini, terus enter. Jadi hasilnya ialah 1456%. Selanjutnya kita gunakan rumus average. Average ini kita gunakan pada rata-rata nilai murid yang lulus. Ini mudah teman-teman, sama seperti kita gunakan pada rumus yang di atas ini. Kita contohkan sama dengan average if. Rate-nya itu rata-rata nilai murid yang lulus, kita klik rate-nya yang status ini dulu. Selanjutnya dia meminta kriterianya. Kriterianya itu tanda kutip lulus, tanda kutip lagi,
titik koma. Jadi dia meminta rata-rata nilai. Jadi rata-rata nilainya kita double klik, terus tutup kurung, enter. Jadi hasil dari rata-rata nilai murid yang lulus yaitu 80,88. Jadi begitulah caranya teman-teman sekalian. Jadi begitulah cara dalam menggunakan 9 rumus ini teman-teman. Jadi jikalau teman-teman ingin dalam menggunakan rumus ini pada suatu administratif, biasanya 9 rumus ini yang sering digunakan. Jadi begitulah ya teman-teman dalam menggunakan rumus ini. Oke teman-teman sekalian, selanjutnya kita akan bahas tentang rumus yang ke-10 yaitu rumus concatenate. Di sini sudah ada data, yang mana data ini tidak tersusun rapi, tidak sesuai pada kolomnya, yang mana nama sekolahnya teracak, keterangan teracak, yang mana jenisnya ada SDN, ada sekolah swasta. Jadi bagaimana nantinya kita akan menulis nama lengkap sekolah itu secara berurutan dan rapi. Jikalau data ini banyak jumlahnya, tentunya kita sangat susah. Kalau dikit mudah kan. Nah, jadi saya beri contoh dengan rumus concatenate. Pertama, kita klik sama dengan concatenate. Nah, di sini kita masukkan teks yang pertama yaitu SDN, yaitu B3. Nah, jadi kalau untuk menulis nama sekolah itu sudah tentunya ada spasinya teman-teman. Jadi dalam menggunakan rumusnya itu kita klik titik koma, selanjutnya kita beri tanda kutip. Teman-teman, tekan enter. Diulangi sama dengan concatenate teks 1 itu SDN, titik koma, tanda kutip, spasi, tanda kutip, titik koma, selanjutnya itu teks kedua, terus kita beri lagi tanda titik koma, tanda kutip, spasi, tanda kutip, titik koma, selanjutnya teks 4. Selanjutnya kita tutup kurung, enter. Nah, secara langsung dia akan menyesuaikan nama lengkap sekolahnya SDN 14 pagi. Dan jika ingin cepat, cukup teman-teman klik yang berada sel yang berada di paling bawah ini, sudut kanan bawah ini, tarik ke bawah. Secara langsung dia akan menyusun sesuai berurutan. Selanjutnya kita bahas rumus lower, rumus yang ke-11. Jadi kegunaan rumus lower ini itu pada huruf kecil semua. Jadi di sini sudah saya tulis suatu keterangan, suatu bentuk nama siswa, yang mana hurufnya itu berantakan. Ada huruf kecil, ada huruf besar, huruf kapital. Nah, jadi bagaimana nantinya kita merubah ini, tidak perlu menghapusnya terus kita ketik ulang. Jadi cukup kita masukkan dengan suatu rumus. Yang pertama kita lakukan pembuatan huruf kecil semua. Jadi huruf kecil semua ini rumusnya yaitu lower. Jadi kita contohkan lower buka kurung, yaitu teks mana yang akan kita ubah, nama siswa sekolah kan, terus kita enter. Secara langsung dia membuat
huruf tersebut kecil semua. Selanjutnya huruf besar semua. Contohnya sama seperti tadi, kita menggunakan rumus upper, yaitu rumus upper huruf besar semua. Sama dengan upper buka kurung teks yang kita ubah, terus enter. Nah, dia akan mengubah dari huruf tersebut ke huruf besar semua. Selanjutnya huruf besar di awal kata. Jadi huruf besar di awal kata itu ialah dengan menggunakan rumus proper. Caranya sama seperti tadi. Proper. Teks yang diubah, enter. Jadi seperti inilah jadinya teman-teman sekalian. Huruf besarnya di awal, huruf setelahnya huruf kecil, huruf besar, huruf kecil. Jadi begitulah cara menggunakan dari 4 rumus tersebut. Rumus containing, lower, upper, dan proper. Jadi itulah teman-teman sekalian pembahasan ataupun penjelasan dari saya tentang rumus-rumus yang dapat kita gunakan di dalam Microsoft Excel. Kemungkinan masih banyak rumus yang dapat kita bahas, tapi sampai di sini dulu. Nanti selanjutnya kita akan membuat video kelanjutannya lagi. Jadi pada intinya, jikalau teman-teman sekalian menyukai dari video ini, jangan lupa di like dan jangan lupa di share juga kepada teman-temannya, dan pada intinya ialah subscribe supaya teman-teman sekalian tidak ketinggalan dari info saya dari yang berikutnya. Sekian dari saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.